Alright, Ricky Ricarvi Irawan Yes. ya. Sebutkan daging-daging penting ya dalam membangun strategi marketing dalam membesarkan mie piring. Yang pertama itu menjalankan dengan hati, karena sesuatu yang dikeluarkan dari hati itu akan sampai lagi ke hati. Mantap. Terus yang keduanya emosi dan kedekatan dengan konsumen yang lebih intim dan hangat. Yep. Yang ketiganya kekuatan produk itu jadi poin penting buat adanya repeat order. Oke. Yang keempat ketulusan dan berani tampilkan yang terbaik, mau dari sisi produk maupun dari sisi pelayanan. Alright, Gitu. bungkus. Nanti kita bahas satu persatu. Daging semua. Oke, Bang Odoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana sehat Bang Odoy? Alhamdulillah Oke. sehat. For information ya, ini salah satu rekan saya yang juga menginspirasi saya ya dalam banyak hal ya, dari segi perubahan diri, dari segi bisnis ya. Wah, ini banyak yang bisa dipetik ya. Jadi kita bakal kuliti satu persatu nih. Siapa ini Bang Odoy dan bisnisnya apa aja? Wah, ini gokil ya. Sebelum kita masuk ke poin-poin yang tadi nih ya, Bang Odoy, bisa dijelasin nggak awal mula tahun berapa tuh awal mula terjun di dunia bisnis? Kalau terjun buat bantuin usaha keluarga sih sekitar 98 udah start. 98. Jadi lagi Itu usia SMP, berapa itu 98? SMP ya, kelas 2 kalau Oh, nggak kelas salah 2 ya. SMP. Kelas 2 SMP. Jadi kalau pengen punya duit tambahan itu harus jaga toko oleh-oleh. Jadi di weekend gitu. Ya dari situ mulai start belajar bisnis sampai akhirnya karena cukup baik ya waktu SMA-nya, jadi nggak diteruskan gitu. Jadi di pilihannya sama si Babeh itu ditanya mau sekolah apa mau usaha, ya usaha Oh, atuh. justru dikasih pilihan. Dikasih pilihan karena sekolahnya Kok enak ini? Kok kita kan dituntut sekolah biasanya ini rata-rata umumnya nih. karena jumlah masuk dan tidak masuk ke kelasnya itu lebih banyak tidak masuk, Oh. jadi lebih baik daripada menghabiskan uang buat Iya. SPP tapi nggak masuk, ya mendingan udah terjun di bisnis aja, mungkin pikirnya kayak gitu. Jadi lebih ada pemasukan kalau kayak gitu ya. Ada ya mungkin ada yang bantuin lah meren. Gara-gara jarang masuk dulu ya Iya. berarti ya. Dulu tuh emang masa remaja tuh emang agak chaos gitu, sering mabal atau gimana? gitu? Sering mabal ya. Oh, mabal. Jadi ya itulah. Tapi SMP juga saya suka mabal sih dulu. Ini mah pas SMA-nya itu mungkin dari dulu mah Caturwulan atau Caturwulan ya. Caturwulan. Caturwulan teh cuma mungkin belasan hari ya masuknya. Ya, Sisanya teh nggak masuk gitu. Dari 3 bulan tuh gitu. Dari 3 bulan. Heeh. Chaos ya. Oke, dari situ berarti pertama bisnis tuh apa tuh si ininya? Di oleh-oleh sih. Waktu ya kita Itu brand- core bisnisnya dari keluarganya kan dibentuknya di situ ya, dari oleh-oleh. Oh ya, jadi emang DNA dari keluarganya udah dagang gitu ya. Sebenarnya kalau DNA-nya bukan, karena Babeh mah kan PNS. Ya. Tapi keluarga si kakek saya teh yang jualan sate gulai dari tahun 52 di Kebon Kelapa. Jadi mungkin sate gulai tertua di Kebon Kelapa teh waktu dulu teh ya kakek saya gitu. Berarti ini sate sejaknya masih pakai DJ ya. Masih sejak Sejak 19 berapa gitu ya. Kayak Nyonya Menir ya. Tapi sate, nama satenya apa? Haji Aan. Sate Haji Aan, oke. Kalau brand sendiri nih, pertama mulai apa tuh? Mang Aday? Jadi waktu dulu itu di keluarga, karena bisnisnya biasalah lagi muda itu pinginnya berbeda dari bisnis keluarga kan. Ya. Nggak mau lah bisnis keluarga, sampai akhirnya aku coba jualan es kelapa, tahu Sumedang. Itu belum pakai brand, itu Belum. masih polos aja Polos gitu. aja jualan di depan Belum toko ngentri kan. brand tuh apa gitu. Belum, sampai ya. akhirnya sekitar tahun 2006 2007 gitu mulai belajar masalah branding. Nah, dari situ bikinlah prototipenya bisnis burger waktu dulu. Oh, burger. Jadi Ya. pertamanya dari burger, Bang. Ya. Nama burgernya apa dulu? Apa ya, lupa ya. Wah, sampai lupa. Nah, si prototipe ini yang satu, tapi kita bikin waktu dulu itu kayak franchise ke bimbel.
Nah, si bimbel ini, ya, 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 ya. jadi kita tuh aku tuh ngisi ke si bimbelnya buat kayak motivation gitu buat si guru-gurunya, dan si guru-gurunya itu dimodalin sama si bimbel tersebut buat jualan di kantin di bimbelnya. Oh, Nah, disuplai sama Mang Odoy iya. gitu. Ah, iya, yang Wak- ngerti-ngerti. Waktu dulu start mulai yang ada brand dan kita mulai seriusin tuh di situ sih sebenarnya. Terus dari sana mungkin sekitar 8 cabang, akhirnya mulai ketagihan dengan bisnis yang menggurita, maksudnya yang cabang kakinya banyak. Nah, yang kayak gimana? Dari situ bikin dulu isi ulang pulsa. Oh, isi ulang pulsa. Isi ulang pulsa. Karena kan walaupun Mentari kecil, syaratnya saya gitu. pakai break deh. iya, pakai isi ulang pulsa teh sampai mungkin belasan cabang lah gitu. Ya, ya, ya. Nah, tapi terlepas dari itu, bisnis-bisnis kecil itu teh ternyata banyak ngasih pelajaran bahwa ekspansi yang besar juga belum tentu bagus buat bisnis. Gitu ya. Jadi dari situ udah ada sudut pandang lah ya, mapping mau bisnis apa lagi ke depannya. Nah, kita singkat cerita nih ya, masuk ke poin-poin ini. Sekarang kita lagi ngomongin yang namanya mie piring nih ya. Pengen tahu nih mie piring apaan. Dan poin pertama nih dalam membangun strategi marketing tuh menjalankan dengan hati, karena sesuatu yang dikeluarkan dari hati pasti akan sampai ke hati. Nah, ini pasti filosofi ini tuh ada sesuatu yang sebelumnya tuh udah pernah dijalanin ya. Nah, ini bisa sampai ada poin ini tuh gimana sih sejarahnya? Jadi awalnya tuh gini, pernah dengar nggak kalau beda koki itu beda rasa? Nah, ya. Ya, beda tangan tuh beda rasa. Beda rasa. Jadi Walaupun resepnya sama. Walaupun ya? resepnya sama. Iya, benar. Nah, tapi ini tuh terjadi karena mungkin ada rasa hati yang ingin menggembirakan konsumen yang sangat tinggi gitu ya, sehingga si aura itunya teh nempel di makanan gitu, kayak feel-nya teh dapat aja gitu. Kayak ya tanda kutip ya, ngasih nyawa ke si ininya Nah, gitu. termasuk sama si usaha, si usahanya sendiri. Kita seringnya ketemu sama beberapa tempat tuh yang kerasa teh dingin aja gitu si tempatnya teh. Tapi flat aja gitu. ada beberapa tempat yang memang walaupun kecil ataupun skalanya menengah, tapi ngerasanya warm, nyaman, Tapi kayak feels like home gitu Iya. ya. Nah, Oke. itu yang dibangun sebenarnya sama si Johnny Abadi di awal-awal dia buka kedai. Nah, sesuatu yang dari hati itu ketika kita melakukan semuanya pakai hati, tidak ada keterpaksaan dalam menjalankan, Ya. itu kita lebih fun aja karena kita menghabiskan waktu juga cukup lama di tempat dagang ya. Kita tuh ngejalaninnya jadi lebih tulus aja gitu buat ngelayanin kalau ada si konsumen, ada pekerjaan yang harus kita lakukan, semuanya teh kita karena lakuin dengan hati, jadi semuanya kerasa ringan aja. Ya, dan kita sebagai owner in charge di situ, jadi bisa tahu situasi dan harus men-serve konsumen kita seperti apa ya kayak gitu ya. Nah, ini kita sebelum ke mie piring nih ya, ini sebenarnya Mang Odoy itu di Bandung tuh terkenalnya dengan Johnny Abadi. Ya. Nah, bisa dikasih tahu Johnny Abadi itu apa dan ngapain aja sih sebenarnya? Johnny Abadi itu sebenarnya selalu jadi penyelamat denyut nadi saya ketika saya bangkrut. Oh gitu. Johnny Abadi dulu deh. Apa Johnny Abadi itu apa gitu? Johnny Abadi itu. Jadi waktu dulu sejarahnya kan 10 tahun yang lalu saya pernah bangkrut dan dalam kondisi berhutang. Ya. Akhirnya saya terpaksa harus tinggal di masjid ya waktu dulu ya. Habis itu adalah mobil si Johnny ini punya Ayah Doni. Ah, ya. Terus Ayah Doni itu for information yang punya bakso Mas Tato ya? ya, nah dia tuh dikasih namanya kan si mobil itu si Johnny. Dari dulu kan gitu. brandingannya si Johnny kan. Iya. Nah cuma Justru nama Johnny itu Johnny memang itu, dari ayah gitu. dari mobilnya itu. Sampai kita bikin konsep food truck pada saat itu 10 tahun yang lalu lagi mulai rame. Terus kita nyari celah di mana food truck apa yang belum ada dan pemasarannya di mana. Maksudnya dengan teknik marketing apa yang harus kita lakukan, termasuk posisi berjualannya pun di mana.
sampai akhirnya itu kita bikin nama, ada Joni Bahari, ada Joni naon gitu ya, sampai akhirnya kita tentuinnya Joni Abadi kayaknya enakeun. Ya udah Joni Abadi, bikinlah Joni Abadi itu. Ya. Terdengar lebih PT gitu ya, ada abadinya. PT apa abadi gitu. Terdengar seperti fotokopi juga ada. Fotokopi ya, ada gitu ya, jual barang ini apa sih? Bahan baku bangunan ya biasa. Oke. Ini poin yang kedua nih, salah satu yang dibahas tadi ya, tentang emosi dan kedekatan dengan konsumen yang lebih intim dan hangat. Sebenarnya dalam membangun emosi dan kedekatan dengan konsumen itu kan dibutuhkan skill komunikasi yang baik ya, antara kedai atau brand kita dengan konsumen. Nah ini Mang Roy sendiri ngejalaninnya gimana tuh? Jelas ya, kalau dari si komunikasi itu memang kita harus bagus dan pengetahuan kita lebih luas, karena lawan bicara kita tuh nggak tahu siapa. Kayak waktu itu tiba-tiba ada bapak-bapak curhat tentang anaknya yang kuliah di Tangerang harus kayak PKL gitulah ke luar negeri. Kan kita tuh harus bisa ngimbangin ya. Kalau misalnya kitanya nggak bisa ngimbangin juga mungkin nggak akan bisa terjadi obrolan 30 menit gitu. Nah, cuma yang memang harus kita gali itu kedekatan itu satu, yang jelas mah SKSD dulu sih sebenarnya gitu ya. Dekat, ya. SKSD dulu tapi ini jangan bahasanya agak 90-an ya. ya SKSD. Tapi jangan sampai ngeganggu dia juga gitu. Tapi intinya dari kedekatan itu adalah kita bisa gali kelebihan dan kekurangan perusahaan kita tanpa kita harus bikin survei yang formal. Ya. Gitu. Jadi mengalir aja walaupun itu isinya ada survei juga gitu Iya. ya. Tapi yang terjadi adalah si konsumen ini ngerasa dekat sama kita sampai follow IG pribadi. Dia tuh sampai kayak gitu. Iya. Padahal yang kita targetin adalah kedekatan emosional itu adalah kita bisa gali informasi tentang apa nih yang bikin perusahaan kita bisa maju dari sudut pandang konsumen. Sebenarnya itu. Tapi ternyata feedbacknya adalah si tempat ini menjadi tempat yang hangat buat si konsumen dan si penjual ini untuk berdiskusi apapun itu gitu. Nah, kedekatan dan kehangatan ini teh nggak semua perusahaan bisa kasih, termasuk duplikasi ke karyawan. Makanya kenapa si owner ini harus ada dulu sementara ya sampai benar-benar bisnisnya bisa berjalan dengan baik untuk bikin itu engagement sama engagement, membangun emosi, membangun rasa dan membangun yaitu kedekatan dan intimate ya, kehangatan dengan konsumen, dan akhirnya si kedai atau bisnis kita ini terkenal dengan ini tempatnya feels like home atau apa segala macam ya, bukan hanya masalah fasilitas tempat tapi suasana ya, membangun suasana si kedainya itu sendiri. Karena kalau ngomong fasilitas pas kita start di Jalan Riau itu ya fasilitasnya nggak oke lah sebenarnya. Cuma mungkin satu karena kesian ke saya ya dalam kondisi tapi yang keduanya adalah ya mungkin kita bisa berbincang panjang di situ gitu, bisa ngobrol. Ya walaupun konsumen pertama biasanya teman-teman terdekat kita ya, ada yang datang dan akhirnya orang nimbrung apa segala macam, akhirnya saling kenal gitu kan, biasanya kan connecting people lah istilahnya kayak gitu. Jadi tagline-nya handphone ini. Oke, yang ketiga nih kekuatan produk ya, jadi poin penting untuk repeat order. Nah ini kekuatan produk dari ini dulu deh, mie piring nih. Apa sih itu mie piring tuh gitu kan? yang disajikan tuh apa buat teman-teman yang belum tahu gitu? Nah, sebenarnya produk ini tuh bukan produk baru. Produk ini tuh bukan produk terobosan saya pribadi. Sebenarnya dalam bisnis amati tiru modifikasi udah sangat wajar banget. Di sini saya tuh ke Jakarta, terus makanlah di Blok M, dan salah satu yang cukup viral saat itu ada namanya bakmi piring. Oh, bakmi piring. Itu pinggir jalan atau kafe gitu bukan? Enggak, masuk dia di dalam pasar di basement. Oh iya. Wah, pokoknya agak susah nyarinya. Tapi ternyata beliau bisa jual dengan jumlah porsi yang banyak. Oh gitu.
Sekali datang ke sana, analisa rasanya, terus oh ternyata si rasanya masih saya bisa bikin lebih oke nih, kayaknya gitu. Ya, ya. Sampai akhirnya pulang dari Jakarta ke Bandung, langsung riset, Mm-mm. langsung ketemulah formulasinya, termasuk Formulasi. semua topping-topping dan lain-lain. Mm. Buat mastiin berangkat lagi ke Jakarta sekali lagi. Oh, Mastiin. sampai mastiin lagi gitu Ya, berarti. jadi Niat dua banget kali, ini. dua kali makan ke sana, terus pulang lagi. Oh benar, ternyata dari sisi rasa, karena mungkin dia produksinya udah massal dan di handle-nya sama karyawan, yang tadi yang bilang touching-nya hilang, jadi nggak dari hati gitu masaknya teh kayak kurang sempurna aja gitu. Ya, ya, ya. Kayak Entah karena harus mengejar speed yang tinggi dari permintaan yang banyak, ataupun mungkin QC yang menurun karena jumlah quantity yang harus dikejar gitu. jadi masak by the book aja gitu ya. Iya. Nggak pakai ya feeling lah gitu, nggak pakai rasa gitu ya. Sampai pas pulang, oh iya ternyata ini kekurangan-kekurangannya dan kita coba sempurnakan dari kekurangan-kekurangan tersebut yang kita hadirin di si Joni Abadi sih sebenarnya kayak gitu. Jadi proses R&D-nya memang mampir dulu ke basement. Kita makan di situ, lihat situasinya, dicatat ya segala yang harus ditambahin ya, kekurangan-kekurangan mereka apa, dan kita yang melengkapinya gitu ya berarti kayak gitu ya poin-poinnya ya. Nah, terus yang terakhir nih ya di segmen kali ini nih, ketulusan dan berani tampilkan yang terbaik baik dari sisi produk maupun pelayanan. Nah ini kan masih scope obrolan yang masih tadi yang ya. tadi sebenarnya. Cuman dari sisi pelayanan tuh sebenarnya apa aja sih selain kita being nice gitu ke orang yang datang gitu, ada poin-poin apa lagi nggak yang dilakukan sama Mang Adoy untuk bisa menambah kehangatan gitu untuk kedainya. Sebenarnya banyak orang itu yang datang karena nggak sengaja gitu. Jadi misalnya lagi makan di seberang kedai itu ada yang jual gyoza, makan ke gyoza, terus dia lihat apa itu mie piring gitu misalnya gitu ya. Masih lapar nyebrang. Padahal tulisannya kecil misalnya gitu gitu ya. Tulisannya itu kecil. Cuma karena si tempat itu saya perlakukan dengan sepenuh hati gitu ya. Jadi si auranya mungkin terpancar gitu ya sampai akhirnya banyak yang dari beli kopi atau beli gyoza itu jadi akhirnya tuh beli barang kita juga. Ya. Entah itu dengan dia mau take away ataupun bahkan di tempat gitu ya. Tapi intinya mereka tuh jadi pada beli sih. Nah, yang kita offer itu kita tawarkan itu adalah satu standar pelayanan yang sangat friendly banget. Jadi kita tuh nggak yang kayak perusahaan banget, tapi lebih kayak manggil teman gimana sih? Ya. Gitu. Jadi dia pun tersapa hatinya tuh kayak Kak, halo, apa kabar? kayak gitu. Kayak kalau di mall tuh ada ya toko Jepang gitu yang kayak ayo kakak silakan. Dan itu tuh memang cukup berhasil buat nge-guide hati mereka ya karena kita juga harus punya cara gimana untuk dalam 2-3 detik mereka tuh hatinya bisa langsung meleleh dengan apa yang kita sapa gitu. 2 dan 3 detik ini udah kayak konten berarti ya. Bener, tapi tapi live bener. gitu ya, live off Bener air banget. gitu ya. Iya. Konten off air berarti ya kita ya. Dan itu tuh jadi kunci gimana kita bisa komunikasi atau enggak ke Nah, depannya. Dan itu. itu tuh bener banget. Jadi misalnya kita dari sapaan kurang enak ya, Ya. ke depannya tuh kita mau nawarin aja kadang tawarin nggak ya, tawarin nggak ya gitu. Jadi kalau konten kan ya itu 2 atau 3 detik pertama apakah bisa jadi engagement atau enggak gitu ya. Nah ini juga ternyata di dunia offline yang kita rindukan ini gitu ya, kita terlalu banyak online gitu ya. Ini terjadi juga ya, Terjadi 2-3 detik pertama ya. Iya. Kalau ketika ngelihat gitu, kita harus melakukan apa gitu. What to do-nya udah ada gitu ya. Wah ini gokil juga nih, ilmu. Kayak kontak mata, terus Iya. senyum kita yang tulus, terus sambil kita panggil. Itu tuh Ya. nextnya dia bakal nanya, ini jualan apa? Karena di kedai itu tidak ada satupun foto. Jadi memang hanya tulisan. Oh di kedai yang Jalan Riau, Jalan Riau? nggak ada satupun Oh, iya, foto. iya. Karena memang kita tuh aku tuh pingin bikin
kita tuh berbincang tanpa harus lihat produk, lu harus bisa percaya sama gua. Oh, Kayak gitu. ya jadi kita yang mendeskripsikan ini apa sih gitu. Jadi ngobrol gitu. Iya. Ya. Itu ya. Kan kalau misalnya Membangun kita datang, komunikasi ya. kalau datang ke tempat makan kan ada gambarnya gitu ya. Mm-mm. Oh mau ini. Ya. Dan itu tuh kita sangat sedikit untuk berkomunikasi, justru ngebangun kedekatan emosinya jadi lebih rendah. Ya. Tapi kalau ini juga tanpa sengaja sih sebenarnya mah, karena keterbatasan waktu untuk foto pertamanya Ya, kayak gitu. Tapi ternyata itu sangat berhasil. Sangat berhasil ya. Termasuk kita buat upselling produk. Misalnya ada produk yang memang kita mau angkat. Kita tinggal ngomong ke si orang yang udah kita taklukin hatinya dalam tanda petik ya. Yang udah dia percaya ke kita untuk membeli produk. Untuk upselling si produk kedua tuh lebih gampang. Ya. Kang nggak mau sama ininya sekalian. Ininya enak loh. Ini tuh rasanya gini. Itu tuh lebih gampang. Saya ngelihat ya, ternyata baru ngeh tuh potensi ketika menu fotonya tidak ditampilkan ya. Nah, ketika itu kan orang nanya tuh. Nah, apalagi konsumen kan suka ada yang tanda kutip lah bahasa Bandungnya mah ngebodor lah, suka ada yang ngebodor misalnya. Misalnya nanya-nanya tentang menu tapi sambil ngerjain si pelayannya gitu. Tapi pelayannya pun harus sabar gitu ya, dengan harus, itu gitu. Iyalah. Nah, bahkan bisa ngebodor balik gitu kan. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi ada komunikasi yang memang akhirnya itulah yang melahirkan kehangatan antara si brand dengan konsumen gitu ya. Seperti itu. Dan kalau udah terjadi komunikasi yang cukup panjang, potensi untuk nggak jadi belinya kecil banget. Iya. Ini daging untuk segmen kali ini ya. Nanti bakal seru lagi ke depannya. Kita istirahat dulu sebentar setelah yang satu ini. Alright. Today's donut, simple, tasty, and delightful. Daging semua.